بسم الله الرحمن الرحيم. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai nikmat, limpahan nikmat yang tidak terhitung nilainya, baik itu taufik, hidayah, rahmat, barokah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kita belajar thalabul ilmi, menuntut ilmu yang menjadi kewajiban kita bersama sebagai orang mukmin, baik laki-laki dan perempuan. Karena belajar agama, menuntut ilmu, mendatangi majelis ilmu, mendengar, menyemak, kemudian mengamalkan, itu merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana jelaskan dalam hadis rawi Imam Ibnu Majah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan juga kedua, tidak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada baginda kita yang mulia, suri teladan bagi seluruh manusia, yaitu beliau Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabatnya dan umatnya yang hidup di akhir zaman, yang senantiasa berpegang teguh mengamalkan sunnah-sunnah beliau maupun syariat yang beliau bawa. Dan juga kita memohon, berharap kepada Allah agar mendapatkan syafaatnya, mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu hadani wa hadakumullah ta'ala, sebelum kita menyampaikan masih berkenaan dengan bagaimana mengenal, memahami, mentadaburi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu berkaitan dengan kematian, al-maut. Pada hari Jumat kemarin, di waktu melaksanakan sholat asar, habis setelah sholat asar, ada banyak rombongan orang-orang yang menghantarkan jenazah melewati musola depan ini. Ada yang meninggal dunia di Kelurahan Tertek, bertepatan dengan hari Jumat, yaitu di waktu asar setelah sholat. Kemudian saya sempat menengok atau melihat dari rombongan para takziah yang menghantarkan jenazah ke kuburan. Ketika saya melihat jenazah yang saat itu meninggal dunia bertepatan dengan pada hari Jumat, saya mengingat apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Tirmizi. Sanad hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Nabi menjelaskan dalam hadis tersebut, "Ma min muslimin yamut yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabri." Yang dimana di situ Nabi mengkhabarkan, memberikan informasi kepada
para sahabatnya dan seluruh umatnya, kaum muslimin. Tidak ada orang muslim yang meninggal dunia bertepatan pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan mendapatkan keutamaan syafaat dari Allah. Di alam kubur dia akan dijauhkan dari fitnah kubur. Kalau kita merenungi dan memahami hadis ini merupakan keutamaan. Ini merupakan busro, kabar gembira. Kabar gembira bagi siapapun orang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, maka akan dibebaskan dari fitnah kubur. Masya Allah, ini kan kabar gembira. Syekh Al-Mubarakfuri di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Sarah Imam Tirmizi, menjelaskan tentang penjelasan hadis Nabi ini, bahwa Allah telah memberikan keutamaan, fadilah bagi orang yang ditetapkan oleh Allah. Apapun kematian itu adalah ketetapan dari Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di saat orang meninggal dunia dan dia di situ ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah meninggal di hari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita pahami hari Jumat ini hari yang mulia. Dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, khairul ayyam idza ittala'at alai syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di saat ketika matahari mulai terbit, yaitu pada hari Jumat. Maka di sini Nabi mengatakan apa? Sebaik-baik hari. Jadi hari yang terbaik itu apa? Hari Jumat. Khuliqa Adam fihi. Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Udkhila fiha. Dimasukkan ke dalam surga hari Jumat. Ukhrija minha. Dikeluarkan dari surga pada hari Jumat. Wala taqumu sa'ila yaumul Jumat. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Ya. Jadi hari Jumat ini adalah khairul ayyam, sebaik-baik hari. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan bahwa hari Jumat adalah hari yang paling terbaik, ini menunjukkan siapapun orang yang ketika dia mendapatkan kesempatan untuk beramal ibadah, melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan amal-amal kebajikan, maka Allah muliakan dia. Allah berkahi hidupnya. Dan juga begitu ketika orang meninggal dunia bertepatan pada hari Jumat, Allah pun muliakan dia. Ketika hidup dimuliakan, ketika meninggal dunia pun dimuliakan. Dan itu bertepatan dengan hari Jumat yang dipilih oleh Allah sebaik-baik hari. Dan orang yang seperti ini akan mendapatkan keutamaan nanti di alam kubur, di alam barzakh. Orang seperti ini akan dihindarkan dari fitnah atau azab kubur. Ini keistimewaan. Masya Allah ya. Maka bolehkah kita berharap memohon kepada Allah untuk meninggal pada hari Jumat? Boleh saja. Para ulama mengatakan, orang menginginkan kepada Allah, memohon, berdoa untuk diwafatkan pada hari-hari yang dimuliakan seperti hari Jumat, pada bulan-bulan yang dimuliakan seperti bulan Ramadan, pada tempat-tempat yang dimuliakan di Padang Arafah, sedang wukuf, atau di Madinah, atau di Mekah, di Masjidil Haram dan yang lain, boleh. Atau di medan perang ketika berjihad, boleh. Meskipun ketentuan kematian itu Allah, hak prerogatifnya. Kita mau mati dimanapun, itu adalah ketetapan Allah. Kita mau meninggal dunia pada hari apa saja, itu adalah ketetapan Allah. Ketika kita meninggal dunia pada bulan-bulan selain yang dimuliakan, itu pun ketetapan Allah. Manusia dituntut hanya untuk berusaha dan memohon, berdoa kepada Allah.
Nah, ketika saya melihat jenazah itu, ya mungkin ada rasa iri ya dalam hati kita. Ya mudah-mudahan ya Allah engkau wafatkan diriku meninggal pada hari Jumat. Kenapa? Karena mengambil afdoliyah, keutamaan setiap orang meninggal dunia malam Jumat atau hari Jumat itu luar biasa. Karena kalau kita lihat keutamaan hari Jumat atau malam Jumat itu banyak sekali ya. Terutama ada keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi awal asratul ayat usima minad dajjal. Dalam hadis Imam Muslim, siapapun orang membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi di awal, 10 ayat di awal surat Al-Kahfi akan dihindarkan dari fitnah dajjal. Dalam riwayat yang lain, akhir asra ayat min surat Al-Kahfi, 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Jadi ada 2 riwayat, sama hadisnya Sahih Imam Muslim. Jadi Masya Allah, utamanya banyak sekali ini ya. Para jamaah Bapak Ibu, jadi itu yang saya ceritakan ketika pada hari Jumat kemarin ada yang meninggal dunia, maka dalam diri saya alangkah bahagianya, alangkah mulianya, alangkah istimewanya orang tersebut, jenazah tersebut ketika meninggal dunia pada hari Jumat. Kenapa? Karena saya mengingat hadis Nabi SAW itu, orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat mendapatkan keutamaan akan terbebas dari azab atau fitnah kubur. Itu. Tapi dengan catatan para jamaah Bapak Ibu, apakah setiap orang yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat itu mereka akan diberi keutamaan, akan terbebas dari fitnah kubur, siksa kubur, ya. Jadi tidak menjadi jaminan, dan itu tidak mutlak, ya. Perhatikan dalam hadis ini, keutamaan orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, mereka yang hanya diberikan sebagai bentuk apa? Syafaat dari Allah, pertolongan dari Allah dari fitnah kubur. Syaratnya apa? Min muslim. Apa? Muslim. Jadi nggak semuanya, setiap orang yang meninggal dunia pada malam Jumat atau hari Jumat mereka mendapatkan karomah, kemuliaan dari Allah atau fadilah, keutamaan dari Allah. Tidak semuanya. Jadi ini dikhususkan bagi siapa? Mereka yang semasa hidupnya muslim. Apa itu muslim? Muslim kan orangnya. Islam itu adalah perilaku, sifatnya, perbuatannya Islam. Kalau kita kembali kepada bahasa Arab, aslama yuslimu Islam, muslim orangnya. Bahasa Arab ketika memahami masalah Islam ini, para ahli sastra bahasa Arab mengatakan mereka yang berserah diri, mereka yang tunduk, mereka yang patuh kepada Allah. Itu aslama yuslimu, berserah diri. Jadi syaratnya orang yang meninggal dunia ketika hari Jumat atau malam Jumat itu ketika dia membawa dirinya sampai dia meninggal dunia dalam kondisi Islam. Maka kalau kita kerucutkan lagi secara khusus, mereka yang semasa hidupnya tidak pernah melakukan amalan-amalan yang menjadi pembatal dalam Islam. Jelas Bapak Ibu? Oke. Jadi para ahli tauhid, ya, ulama-ulama secara umum mengatakan orang Islam adalah ahlul kiblah, ahlu tauhid. Mereka yang sehidupnya, semasa hidupnya membawa tauhid akidah yang benar. Walam yuwakid, ya, binawakidil Islam, ya. Mereka walam yati binawakidil Islam. Mereka yang tidak pernah melakukan pembatal-pembatal Islam. Tidak pernah menyekutukan Allah, berbuat syirik besar, ya. Tidak pernah mengkufuri Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, tidak pernah berpaling dari perintah Allah. Ini orang Islam. Mereka yang akan tetap mendapatkan apa? Syafaat, terhindar dari fitnah siksa kubur atau azab kubur. Ya.
Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus kita garis bawahi ya. Jadi orang yang ketika dia diwafatkan oleh Allah meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, yaitu mereka yang semasa hidupnya tetap berpegang teguh kepada agama Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dengan keikhlasan dan tidak pernah menyekutukan Allah atau berbuat syirik besar, atau tidak pernah melakukan pembatal-pembatal Islam. Itu mereka yang mendapatkan kekhususan dari Allah bahwa mereka meninggal wafat hari Jumat atau malam Jumat akan terhindar dari fitnah azab kubur. Nah, ini harus kita pahami. Mereka yang menjaga sholat 5 waktunya dengan tertib, mereka yang berpuasa dan melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi kalau mereka semasa hidupnya nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, ya nggak masuk dalam hadis ini ya. Jadi dipahami ya. Nanti ada orang atau kita, alhamdulillah Ustaz, keluarga saya, mungkin orang tua saya atau kerabat saya meninggal dunia malam Jumat atau hari Jumat, dapat karomah apa? Keistimewaan, kemuliaan dari Allah. Mudah-mudahan terhindar dari azab atau siksa kubur. Ya betul, itu betul hadisnya. Tapi ingat, selama keluarga kita, saudara kita semasa hidupnya tidak pernah dia sholat, atau dulu pernah sholat kemudian pensiun, ditinggalkan sholatnya, atau sholatnya masih bolong-bolong, nggak bener, jelas Pak Mungkin? Sholat 5 waktunya masih bolong-bolong. Bahkan orang ini juga pernah melakukan berbagai bentuk kesyirikan, baik itu syirik kubur atau syirik hukum, ya. Maka orang yang seperti ini dia tidak akan mendapat jaminan dari Allah, karomah ataupun kemuliaan dari Allah, bahwa dia akan terhindar dari azab atau fitnah kubur. Ya. Jadi ingat, jangan disalahpahami kalau setiap orang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat mendapatkan apa? Keutamaan, fadilah atau karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita yang masih terkait dengan bagaimana ketika seseorang mempersiapkan kematiannya atau dia dengan mengingat dzikrul maut, maka akan mendapatkan berbagai manfaat, faidah dan keutamaan-keutamaan di dalamnya. Orang yang senantiasa mengingat kematian, maka dia akan senantiasa bertobat, minta ampun kepada Allah, kembali kepada agama Allah. Jadi setiap dia berbuat maksiat, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia berbuat dosa, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ingat mati, dzikrul maut. Beda kalau orang nggak pernah ingat mati, dia tidak akan pernah ingin bertobat, ingin sadar keluar dari perbuatan dosa, lingkaran-lingkaran maksiatnya atau perangkap-perangkap setan yang ditujuannya adalah untuk menjerumuskan manusia agar dia merasa tenang dengan perbuatan dosanya, merasa enjoy, merasa nyaman dengan perbuatan maksiatnya. Kenapa? Orang seperti ini tidak pernah mengingat mati. Makanya kalau ada orang yang dia merasa enjoy, merasa tenang, nyaman dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiatnya, ini tandanya orang yang tidak pernah mengingat mati. Makanya tidak ada keinginan untuk bertobat. Padahal Allah perintahkan di dalam banyak ayat tentang tobat, ya. Di antara salah satunya adalah surat At-Tahrim ayat yang ke-8, surat yang ke-66. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum aykafira ankum. Ya. Di dalam ayat ini Allah perintahkan, hai orang-orang yang mengaku beriman, hendaknya kalian bersegera untuk bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ingat, dengan sebenar-benar taubat. Jadi kalau orang betul-betul bertobat dengan taubat yang benar, tidak mengulangi perbuatan dosa besarnya, dia kapok, menyesal, dan kembali kepada agama Allah, orang seperti ini mudah-mudahan insya Allah dihapus semua dosa-dosanya.
Dulu yang nggak pernah sholat, akhirnya jadi sholat. Dulu kebiasaan dia minum mabuk, tinggalkan minumnya. Dulu mungkin masih senang perempuan, main perempuan, zina, ditinggalkan zinanya. Dulu yang senang dia mungkin masih praktek riba, tinggalkan ribanya. Dulu yang mungkin senang dia ini mencuri, kemudian merampok, atau bahkan sampai membunuh, ditinggalkan semuanya itu. Perbuatan-perbuatan dosa ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat ataupun keutamaan orang mengingat mati, dzikrul maut, maka akan semakin tambah khusyuk ibadah sholatnya. Kita singgung kemarin. Kenapa? Karena pada dasarnya orang mengingat mati itu, maka dia akan memperbagus ibadah sholatnya. Nabi mengatakan, udkuril maut fi sholatika. Hendaknya ketika kalian sholat, saat itu ingatlah mati. Kenapa? Kalau kalian mengingat mati, kalian akan memperbagus sholat kalian. Fayuhsinu sholatahu. Dia akan memperbaiki sholatnya, dan sholat itu akan menjadi mungkin sebagai perpisahan yang terakhir. Beda kalau orang tidak ingat mati, ya sholatnya apa Bu? Pak, sakarepe dhewe. Yang penting apa? Dia menggugurkan kewajiban sholat. Yang penting sholat. Nggak tahu tuh sholatnya benar atau enggaknya, khusyuk tidaknya. Makanya kalau kita lihat ada orang sholat itu tidak tumak ninah ya, tidak tenang sholatnya. Cepat-cepat seperti ayam mematuk makanan atau burung mematuk makanan. Atau kadang-kadang dia ini mengakhir-akhirkan waktu sholat, menganggap waktunya masih panjang, akhirnya habis. Nah, itu. Kadang-kadang mepet dengan waktu yang berikutnya seperti itu. Atau sholat pikirannya kemana-mana. Nah, itu mikiri pekerjaan, mikiri istrinya, mikiri suaminya, mikiri makanan, mikiri bisnisnya, atau mikiri yang lain. Gitu. Jelas Bapak ya? Nah, ini menyebabkan sholatnya nggak bisa khusyuk dan tumakninah. Kenapa? Karena orang seperti ini dia tidak pernah mengingat mati. Coba kalau ingat mati, pasti dia akan betul-betul memperbaiki sholatnya dan juga menjaga waktunya, menjaga tumakninahnya, rukun-rukun sholatnya, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang mengingat mati, pasti orang yang seperti ini akan hidupnya merasa cukup dengan setiap apa yang Allah berikan. Apa namanya? Qanaah. Makanya para jamaah ibu, di antara kita, kalau ada orang yang mungkin merasa serba kurang terus, dan kita merasa mungkin belum bisa menerima dengan apa yang Allah berikan, ini tandanya kita belum mengingat mati. Misalkan kita ketika kerja, usaha, ternyata kita mendapatkan gaji ataupun bayaran yang mungkin bagi kita, menurut kita kurang, kemudian sampai kita lupa untuk ibadah sholat, lupa sedekah, lupa untuk belajar agama, menuntut ilmu. Kenapa? Merasa ekonomi kita ini kurang. Banyak orang yang ketika diuji kita ekonominya kurang, kalau bahasa orang Jawa apa? Cupet cingkrang, pekerjaannya susah. Nah, akhirnya terus dia galau, kemudian merasa tidak tenang hidupnya, ya. Berkeluh kesah. Nah, ini orang yang suka berkeluh kesah ya seperti ini. Dia tidak akan pernah apa Pak Bu? Merasa cukup dengan pemberian Allah, alias tidak qanaah. Orang tidak qanaah ini tandanya orang yang tidak syukur. Pernah ada ini ketika dia ini diuji dengan ekonomi, maka apa yang terjadi? Ya, ketika dia tidak sabar dengan ujian yang dia terima, dia tidak qanaah, merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan, maka dia akan melakukan berbagai perbuatan yang melanggar syariat. Bisa jadi dia akan mencari yang haram, ya, dengan jalan pintas. Banyak mereka juga yang supaya biar cepat kaya datang ke paranormal, dukun, pelarisan, minta pesugihan, penglarisan.
Ya, datang ke Gunung Kawi, datang ke kuburan-kuburan orang-orang soleh. Di situ tabaruk minta berkah supaya keinginan hajatnya terkabul dengan cara dia mendatangi orang-orang yang meninggal dunia dari orang-orang yang dianggap itu punya karomah. Nah, itu. Ada juga mereka yang jalan pintas ketika mereka itu ditimpa, diterpa, diuji oleh Allah ketika kondisi ekonominya kurang atau ada masalah dalam kehidupannya, maka dia akhirnya meninggalkan ibadah, meninggalkan perintah Allah. Yang dulunya sregep sholat, rajin sholat 5 waktu, akhirnya semakin bolong-bolong sholatnya, bahkan ditinggalkan sholatnya. Gitu Pak Bu ya. Jamaah sudah pensiun, sholatnya aja bolong-bolong, apalagi jamaah. Kenapa? Karena orang seperti ini tidak pernah ingat mati. Sehingga setiap apapun yang diberikan oleh Allah, dia tidak pernah mensyukurinya. Tidak pernah dia mengingat Allah bahwa rezeki, nikmat yang Allah berikan itu adalah titipan. Makanya para jamaah Bapak Ibu, ini penting sekali dalam kehidupan kita. Yang dulu istiqomah, dulu dia semangat ibadah, semangat sholatnya berjamaah, semangat ngajinya. Apa yang terjadi? Ketika diuji oleh Allah, karena dia tidak pernah mengingat mati, dia tidak tahan banting, tidak kuat, akhirnya dia pensiun. Tinggalkan mungkin sholatnya, apalagi belajar agamanya, nggak mau ngaji. Nah, kenapa? Nah, orang seperti ini, orang yang tidak pernah mengingat mati. Kalau mengingat mati, keadaan apapun, dia miskin, kaya, ekonomi cupet, ekonomi sedang lapang, atau sedang ada masalah, apapun masalahnya di dalam keluarga, dia tetap akan semangat ibadah, taat kepada Allah. Kenapa? Karena tujuan hidup dia itu adalah supaya bagaimana mempersiapkan diri untuk kematian. Ini Bapak Ibu, ini penting yang ketiga ya. Orang kalau ingat mati, maka dalam hidupnya itu pasti akan tumbuh jiwa qanaah, merasa cukup, merasa ridho dengan setiap pemberian Allah, baik sedikit banyak disyukuri, digunakan untuk mentaati Allah. Yang keempat, orang yang mengingat mati ini keutamaannya, yaitu dia akan betul-betul semangat dalam beribadahnya. Semangat dalam dia beribadah. Diajak sholat, semangat berjamaah. Diajak untuk ngaji, semangat. Diajak untuk sedekah, semangat. Diajak untuk ziarah kubur, semangat. Diajak untuk dia silaturahim, semangat. Dan diajak untuk kebaikan-kebaikan apapun, dia itu semangat. Karena tumbuh dalam dirinya apa? Semangat untuk dia melakukan berbagai amal soleh, amal kebajikan untuk mempersiapkan diri dia menghadap Allah. Ibaratnya kalau orang mau bepergian Bapak Ibu ya, itu bekal yang dibawa perjalanan kemana, misalkan Surabaya atau ke Jakarta, kira-kira perbekalan yang dibawa itu banyak atau sedikit? Saya yakin pasti banyak kalau memang dia akan lama di sana tinggalnya. Pakaiannya, mungkin alat-alat yang lain yang bisa digunakan untuk di sana, nanti belum uangnya, nanti makanan-makanannya, atau membawa oleh-oleh dan yang lainnya. Itu pasti bekal yang dibawa itu pasti ada. Satu tas, satu koper, atau bahkan lebih. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Kalau kita mengingat mati, kita akan betul-betul semangat dalam ibadah. Kenapa? Tujuannya untuk mempersiapkan bekal kita untuk menghadap Allah. Karena perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 197. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaknya kalian mencari bekal, sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kewajiban Allah. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, manfaat orang yang meninggal dunia, faedahnya mengingat mati. Orang yang suka mengingat mati, sering mengingat mati, maaf ya waduh, ini penting, juga penting ini apa? Dia tidak akan berani melakukan perbuatan maksiat saat itu pula.
Jelas Pak Bu? Misalkan di antara kita ini diajak untuk maksiat, berbuat dosa. Diajak mabuk, minum, zina, sabung ayam. Diajak juga untuk melihat konser-konser, orkes, musik dan yang lainnya. Atau yang muda-muda ini diajak untuk berpacaran atau yang lain. Kalau dia ingat mati, Masya Allah, dia akan langsung tidak. Saya tidak berani. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Betul Pak Bu? Kalau orang yang hidupnya ingat mati, dia akan betul-betul mempertimbangkan ketika dia melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Kenapa? Karena dia ingat Allah. Dia ingat Allah. Siapapun Bapak Ibu di antara kita, kalau ketika kita ingat mati, saat itu kita akan mempertimbangkan untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Apapun perbuatan dosa, mencela, menghina, mencaci maki, memfitnah, membuli, merusak kehormatan saudaranya, mencuri, mengambil yang bukan haknya, minum, makan riba, berzina, pacaran dan yang lain, mendengarkan musik yang itu bisa membangkitkan syahwat atau menutup hati kita. Kalau kita ingat mati, semua itu akan dihindari dan ditinggalkan. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kalau kita membuka di dalam satu ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-95. Perhatikan ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan, walai yatamannau abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Apa artinya? Tetapi mereka tidak akan pernah menginginkan kematian itu disebabkan karena mereka masih suka melakukan perbuatan dosa. Perhatikan Pak Bu. Mereka tidak pernah ingin mengharapkan kematian atau tidak menginginkan mati. Saya tidak mau mati, saya tidak ingin mati, gitu lah bahasanya ya. Kenapa? Orang yang seperti itu ketika dia dikasih musibah, ujian, sakit, keluar kata-kata saya tidak mau mati, saya tidak mau mati. Ingat, ini tandanya masih melakukan perbuatan dosa, itu masih jalan terus, atau dosa yang dilakukan itu tidak mau ditinggalkan, atau dia masih membawa dosa-dosa yang dia belum mau bertobat. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ta'ala, keutamaan faidah mengingat mati yang kelima ini, kalau orang ingat mati ketika dia terjerumus dalam perbuatan dosa atau dia ingin melakukan perbuatan dosa, dia akan segera menjauhinya, dia akan segera meninggalkannya, dan dia tidak akan terjerumus ke dalam perangkapnya setan. Ya. Makanya ini penting ya, kita garis bawahi Pak Bung. Kalau orang ingat mati, maka dia tidak akan mau diajak untuk berbuat maksiat. Makanya ayat ini mengatakan, orang yang tidak pernah menginginkan kematian atau mengingat mati, itu disebabkan karena banyak dosa yang dia lakukan. Ya. Makanya Bapak Ibu, banyak di luar sana ketika orang-orang yang di mana mereka itu gemar melakukan perbuatan dosa, kalau ditanya, kamu siap mati? Wah, belum siap. Nah, kenapa belum siap? Banyak dosa. Betul kan? Jawabannya gitu. Mereka merasa masih banyak melakukan perbuatan dosa. Tapi ketika mereka merasa banyak melakukan dosa, tapi mereka tidak pernah terbesit dalam hatinya atau dalam pikirannya ingin bertobat kepada Allah. Jadi menunggu tobatnya kapan? Ketika mungkin di saat sudah tua. Karepe, keinginannya, aku tobat nanti aja. Saya masih muda, muda nih ya, masih umur 15, 20, 25, 30. Tak nikmati hidup ini seenak-enaknya, senyaman-nyamannya, tak foya-foya, bersenang-senang dulu. Baru nanti kalau saya sudah puas dengan perbuatan maksiat atau dosa saya akan bertobat. Kira-kira Bapak Ibu, ada nggak jaminan untuk
dia selamat ketika dia ini mengatakan saya akan tobat nanti, tiba-tiba datang kematiannya. Ada jaminan dia umurnya panjang? Nggak ada. Jadi orang yang seperti ini dia tertipu dengan kehidupan dunia, tertipu dengan ucapannya dia. Saya tobat nanti kalau sudah tua, saya tobat nanti kalau sudah menikah, saya tobat nanti kalau saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan, saya akan tobat. Ada gitu? Banyak di luar sana. Terutama anak-anak muda ini yang mereka ini masih bergelimang dengan perbuatan maksiat dan dosa. Ketika diajak untuk berbuat baik, bertobat kepada Allah, nanti mas, saya akan menikmati hidup ini. Hidup sekali di dunia saya akan nikmati, gitu loh. Rugi kalau nggak dinikmati, ya. Ya, kalau orang seperti ini, dia akan terjebak dalam perangkap setan. Ternyata ketika dia mengatakan seperti itu, dia belum sempat tobat, ajal mendatanginya. Apa yang terjadi? Yang terjadi maka turun di dalam Al-Quran. Surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Bersegeralah kalian untuk berinfak, bersedekah dari harta yang Allah berikan kepada kalian. Hendaknya kalian banyak beribadah kepada Allah, bertobat kepada Allah sebelum nanti datang kematian menjemputmu. Ketika datang kematian menjemputmu, saat itu kamu hanya bisa mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tolong tunda sebentar saja supaya saya bisa hidup di dunia ini 1 hari saja. 1 hari saja. Saya ingin melakukan amal ketaatan, amal soleh. Saya akan beribadah, saya akan jaga salat 5 waktu, saya akan puasa, saya akan ngaji, saya akan belajar, saya akan ini dan itu. Diterima? Tidak. Orang yang seperti ini penyesalannya ternyata di akhir, bukan di awal. Ini penyesalan di akhir gini Pak. Karena apa? Kebanyakan mereka mengatakan masih muda, masih punya anak 1, anak 2, umurnya masih 30, masih 40. Nanti kalau saya tobat umur kalau sudah tua 50, 60. Nggak bisa, nggak ada jaminan. Bisa jadi setelah dia ngomong seperti itu, besoknya kematian datang menghampirinya. Dan dia belum sempat tobat. Ya sudah, ayat ini masuk dalam dirinya. Allah mengatakan, wala yu'akhirul nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menunda-nunda ajal seseorang kalau itu sudah waktunya. Jelas Bapak Ibu? Nah, itu keutamaan atau faidah ketika orang mengingat mati. Terakhir, keutamaan orang mengingat mati faidahnya, dia akan senantiasa mencari komunitas pergaulan, jamaah, ataupun pertemanan, persahabatan itu yang baik. Itu kalau orang ingat mati. Ingat apa ya? Jadi ketika orang di dikrul maut mengingat mati, dia akan fokus berusaha untuk hijrah dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Dari pergaulan yang buruk menuju pergaulan yang baik. Dari komunitas yang rusak menuju komunitas yang soleh. Itu kalau dia ingat mati. Tapi kalau orang nggak ingat mati, ya nggak mikir. Temannya jelek, temannya buruk, bejat, orang karu-karuan, suka minum, suka zina, pacaran, akan musik, makan riba, nggak pernah sholat, nggak penting. Nggak peduli, yang penting apa? Saya dapat teman sebanyak-banyaknya. Ada yang gitu Pak Bu? Ada? Ketika orang nggak ingat mati, dia akan mempertahankan komunitasnya, pergaulannya, persahabatannya tadi, demi apa? Untuk memperbanyak teman. Dan dia nggak pernah mikir, ternyata teman-teman yang dia jadikan sahabat, partner, atau sahabat dekatnya, teman setianya ternyata mengajak ke dalam neraka. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, ayat yang 221,
ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah bi'idni. Mereka mengajak ke dalam neraka, menuju neraka, sedangkan Allah mengajak menuju surga. Jadi Bapak Ibu, orang kalau ingat mati, dia akan berusaha meninggalkan, menjauhi komunitas, pergaulan, persahabatan, pertemanan yang itu bisa merusak agama dan akhlaknya. Jelas Mbak Buki? Apakah kita nggak boleh berteman? Boleh. Tapi kita harus bisa menempatkan diri kita. Kalau teman sahabat kita yang sering kita ini berinteraksi, saat itu dia melakukan perbuatan maksiat dan dosa, jauhi, tinggalkan. Kalau kita tidak bisa amal ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, tinggalkan. Agar kita tidak larut, ikut hanyut di dalamnya. Ya? Oh, kuat Ustaz, iman saya kuat. Ya betul, bertahan berapa hari, berapa bulan. Karena Nabi mengatakan almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum mayukhalil. Dalam hadis Imam Tirmidzi, orang itu akan mengikuti kebiasaan tingkah pola orang yang dia senangi, orang yang dia sukai, orang yang dia cintai. Disesuaikan dengan perilaku agamanya. Kalau dia senang dengan agama selain Islam, bisa murtad, bisa. Kalau dia tidak kuat imannya dan dia akan larut di dalamnya. Dia bergaul dengan orang-orang yang ahli maksiat, bisa dia berbuat maksiat, padahal dia orang yang baik, orang soleh. Banyak terjadi Pak Bu di luar sana, anak-anak yang bagus, soleh, perilakunya, akhlaknya luar biasa. Ternyata ketika dia dapat pergaulan yang tidak baik, rusak total sudah. Betul, ya. Yang dulunya mungkin nggak berani pacaran, senang pacaran, yang dulu nggak suka minum, jadi minum, suka nggak dengar musik, senang musik, dan yang lainnya. Kenapa? Karena pergaulan. Orang yang seperti ini, dia tidak pernah mengingat kematian. Jadi para jamaah Bapak Ibu, orang yang seperti ini nanti, dia akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Betul? Almarhum ma'man ahabba. Orang nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama siapapun yang dia senangi, yang dia cintai. Kalau dia senang Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa, beriman, kumpul bersama mereka. Sebaliknya kalau mereka kumpul dengan orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang kufur, ahli syirik, orang-orang yang menentang agama Allah, nanti juga kumpul bersama mereka. Ketemu dengan Fir'aun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir musyrik yang menentang agama Allah, dan pelaku-pelaku maksiat yang lainnya. Jadi hati-hati para jamaah Ibu. Sekali lagi saya berwaspada pribadi dan pada para jamaah, hendaknya kita banyak mengingat mati, sehingga kita akan betul-betul waspada dalam kita memilih teman atau berkomunitas dengan siapapun yang kita jadikan sebagai partner dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini menuntaskan subbagian daripada mengenal ayat-ayat Allah dan hadis Nabi, masalah manfaat dan faedah. Insyaallah Sabtu depan kita akan membahas yaitu perbedaan antara orang yang mengalami sakaratul maut yang baik dan sakaratul maut yang buruk. Akan kita kupas tuntas secara mendalam. Dan ini akan terus menerus pembahasan kita tentang mengingat kematian. Wallahu bishawab. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita azan dulu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan mungkin. Iya, azan dulu Mas. Azan. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا